Nahnu nuhibbuka fillah. Kami mencintaimu karena Allah, karena Rasulullah. Gitu aja. Nah sekarang kalau Habib masuk aja nggak boleh gitu. Iblis aja masuk pondok saya boleh, tapi kalau Habib nggak. Ya kan Iblis nggak pernah memalsu, nggak pernah ngaku durian Nabi ya. Gila apa? Iblis itu nggak pernah loh. Mana yang lebih kasarannya lebih anu daripada Iblis? Iblis nggak pernah mengaku dirinya keturunan Nabi. Wah itu nabiku ya, Bung. Dipalsu nasabnya. Wah ya aku marah kayak sundul langit pun kayaknya nggak cukup. Nabi mungkin nggak marah, Allah yang marah, saya yang marah. Gitu loh. Kalau saya nggak marah nasab Nabi saya dipalsu, mana kecintaan saya kepada nabiku? Saya mau tanya itu, makanya kiai itu yang tidak tersinggung bahwa nasabnya Rasulullah dipalsukan kok diem, yang tidak marah ajaran Rasulullah diselewengkan, dirusak, itu saya mau tanya itu, mana kecintaanmu kepada Rasulullah? Gitu loh. Jangan berlindung di balik ini dan itulah. Bagi saya konyol kayak gitu itu. Oh gitu ngaku kiai kayak gitu mau kasih syafaat masuk neraka, iya. Itu loh. Ini harus keras karena ini hubungannya dengan Rasulullah. Berkali-kali ini taroki tanazulnya itu berbahaya semua kalau soal pemalsuan nasab ini, soal ajaran Nabi itu. Tarokinya naik kepada Allah. Allah itu marah murka kalau menyangkut hak Rasulullah diinjek-injek. Seperti dilakukan oleh para Habib. Mereka upload grup kok ngaku keturunan Nabi. Bangsat bajingan kan itu. Gitu loh. Allah murka itu kalau menyangkut hak Rasulullah. Rasulullah itu murka kalau menyangkut hak umatnya. Man gosana falaysa minna. Siapa yang nipu kita, nipu umat kita, itu bukan golongan kita. Bukan golongan Nabi kan berarti neraka. Mau kiai, mau apapun itu, mau tuan guru, kalau gosana falaysa minna kata Nabi. Mau sholat 1.000.000 rakaat per hari, mau baca dalail sehari 1.000 kali khatam satu kitab, falaysa minna kata Nabi, bukan kata saya. Nah ini pemalsuan nasab Habib ini digunakan untuk menipu umat Rasulullah, merugikan, menjajah, menginjak-injak. Rasulullah itu marah, gitu loh. Kalau diri Rasulullah dipalsu nasabnya, asalkan tidak merugikan umat, beliau tenang-tenang aja. Kalau menyangkut hak pribadi Rasulullah, itu Rasulullah sabar, santai, terserah. Tetapi kalau menyangkut umat Rasulullah, Rasulullah murka. Karena Rasulullah yang bertanggung jawab kepada umat ini. Karena Rasulullah kepengen semua umatnya itu masuk surga. Ini ada segerombolan orang ngaku duriat Rasulullah, mengacau umat Rasulullah ke neraka, itu gimana? Ya jelas ke neraka, karena ajarannya halusinasi, khurafat, bid'ah, sesat, titik, nggak ada yang lain. Masa Isra Mi'raj semalam 70 kali itu, bayangkan, semalam. Rasulullah seumur hidup sekali, ini ada monyet ngaku Isra Mi'raj semalam 70 kali, gila nggak itu? Rasulullah didampingi Jibril ini nggak perlu malaikat, gila kan? Rasulullah nggak pernah bilang saya bisa memadamkan api. Ini ada monyet-monyet ngaku keturunannya Nabi, mengatakan bisa memadamkan api neraka. Ajaran apa ini? Masih picek juga ini ulama-ulama, kiai-kiai tuan guru ini melihat kayak gini, pura-pura tidak dengar, pura-pura tidak lihat, mau kena ayat sumum bukmun ngumyun faum layar jingun apa gimana? Nggak ada alasan lagi. Ini udah 2 tahun seperti tulisannya Mas Rifki itu. Kalau kemarin husnudon, ulama-ulama husnudon, seperti guru sekumpul, seperti siapa itu guru Nusron Wahid itu, bapaknya si anu itu, Mbak Maimun husnudon, ya bisa dimengerti, pantas. Bahkan Habib pun mungkin banyak yang baik karena tertipu leluhurnya sendiri. Kasarnya begitu loh. Lah ini fakta data, DNA, kitab nasab, filologi, kitab-kitab ajaran mereka yang sesat itu semua sudah dibahas secara ilmiah, secara runtut. Masa masih husnudon? Ini mau ikut dajjal apa gimana? Si Kapet Umar Kapet itu si artis dari zaman Fatihah kata nggak bener, ngaku-ngaku atau diakukan orang yang hafal 100.000 hadis. Kapan dia suruh sini semaan Quran aja, nggak usah semaan hadis, hafalan bil ghaib, jangan binadar, nggak usah 100.000 hadis. 100.000 hadis itu hadis apaan itu? Sahih Bukhari itu cuma berapa ribu? Oh udah, baca Sahih Bukhari aja, hafalan kalau bisa. Nggak mungkin bisa Fatihah aja. Dan tahukah Mas Rifki, orang bisa dinilai iman dan ketakwaannya seseorang ketika membaca Fatihah itu pada kalimat iya kan abu dua iya kan asain. Di situ itu bagaimana orang itu terlihat jiwa rohaninya, gitu loh. Gimana itu? Suara sengok kayak gitu. Kalau dalam dunia wayang itu suaranya orang munafik. Nggak ada Nabi suaranya sengok, nggak ada. Siapa itu Senawi Al-Bantani di Marolab itu bilang nggak ada Nabi suaranya fales, apalagi sengok-sengok, nggak karu-karuan begitu. Itu suara Nabi itu indah, merdu. Wah ini kabeh-kabeh gitu keturunan Nabi, keturunan himar ya jelas. Yang bener aja itu.
Kalau keturunan Nabi, Nabi itu suaranya maha merdu. Masa punya anak turun entah ke berapa ratus atau berapa ribu, suaranya jadi kan gitu. Ya kalau bahasa sholat itu. Ya kalau mau amar ngaku keturunan Nabi, pantas lah suaranya merdu. Dari segi suara aja udah nggak masuk. Yang satu kayak suara gimana, yang satu apa itu? Kayak begitu ya gobloknya orang Indonesia masih mendatangkan artis zaman yang sengau itu. Saya nggak terima, tuntut saya secara hukum. Salah Denny. Ayo kita ke pengadilan. Kita buktikan semua. Bukaan data. Biar negara secara formal terlibat. Saya tunggu kok pengadilan itu. Laporkan saya. Jangan laporkan yang lain. Seret saya ke pengadilan. Saya siap. Gitu. Semua teman nanti biar bersaksi dari berbagai macam bidang ilmu itu. Nah, disiplin ilmu masing-masing. Kita bongkar rame-rame di pengadilan. Itu loh. Nggak usah ngancam-ngancam lah. Mau berantem juga siap saya. Emang dikira saya nggak bisa berantem apa? Ya dulu push up sehari 1000 kali ya saya itu. SMP SMA itu. Lo ya tanya, ini istri saya yang pertama, ini kan teman saya sejak SMP. Dia tahu bener. Oh, biar ki idolaku ki Bruce Lee. Oh iya pada ke opo. Full body kontak apa-apa ini istilahnya. Ya itu Mas Riki, mungkin aku wis rada naik.